Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a rusdah. Amma ba'du. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah tema. Waspadalah, terorisme bukanlah jihad. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, kalau seandainya kita mau mengamati carut marutnya dunia ini, banyak orang yang ingin kaya tapi dengan jalan yang terhina. Betul. Banyak orang yang ingin terhormat tapi dengan jalan yang terlaknat. Betul. Banyak orang yang mengangkat senjata hanya untuk memperjuangkan agamanya. Sniper ditembakkan, roket-roket diluncurkan, bom-bom atom pun diletuskan, sehingga umat masyarakat hancur dan berantakan. Itu semua bukanlah merupakan perjuangan, melainkan menjadi teror-teror bagi umat masyarakat yang harus segera kita hentikan. Ingat Nabi Muhammad SAW yang kita kenal sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi, Sayyidul Khalqi Ajmain, pemimpinnya para makhluk, diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dunia ini dengan membawa rahmat dan penuh kasih sayang. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surah Al-Anbiya ayat 107, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku mengutus engkau Muhammad, kata Allah, melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, Islam adalah rahmatan lil alamin, agama yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi terkadang Islam tercemar, Islam hancur gara-gara orang Islam itu sendiri. Banyak orang yang mengatasnamakan Islam hanya untuk jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, letusan bom yang menghebohkan, gelombangan api yang berkobar-kobar, tangisan umat masyarakat yang mengguncang, sehingga banyak sekali mayat-mayat yang bergelempangan. Itu semua tidak lain adalah ulah tangan manusia yang tidak mau bertanggung jawab. Mengartikan jihad hanya sebatas mengangkat pedang, memporak-porandakan tempat yang dianggap menyimpang. Padahal kalau kita ketahui hadirin, tidak semua orang yang bermaksiat harus kita hancurkan. Betul. Tidak semua orang kafir wajib kita binasakan. Betul. Kecuali kafir tersebut memerangi atau yang biasanya kita kenal di dunia pesantren dengan nama kafir harbi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerangkan dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulun nafsallati haramallahu illa bil haqq. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Dan janganlah kalian semua membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk membunuhnya, kecuali dengan suatu perkara yang benar. Demikian itu yang telah diperintahkan oleh Tuhan kalian kepada kalian semua, agar kalian semua mau memahaminya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, kita sebagai generasi emas bangsa Indonesia, bangsa yang terkenal dengan serambi Mekahnya, betul. Bangsa yang terkenal dengan kota santrinya, betul. Bukan bangsa yang terkenal dengan terorisnya, betul apa tidak? Kita sebagai generasi emas bangsa Indonesia, seharusnya kita berani tampil di tengah-tengah umat masyarakat, mengajak umat masyarakat kembali sadar, fafirru ilallah, larilah kembali kepada Allah. Kalau sekarang masih ada yang mengatakan jihad dengan mengangkat senjata, memunculkan roket-roket yang membuat umat masyarakat resah dan gelisah, ahli bom bunuh diri dianggap orang yang ahli surga. Mari kita rubah dengan ilmu dan pengetahuan kita. Karena semua itu adalah pemahaman yang salah.
memahami agama Islam hanya sebatas kedipan mata, salah memilih guru yang dianggap berjasa, sehingga membuat umat masyarakat hancur dan resah gelisah. Sehingga bukanlah perdamaian dan kesadaran yang bermunculan, melainkan dahsyatnya darah-darah yang mengalir seperti dahsyatnya tsunami yang terjadi di Aceh Darussalam. Oleh karenanya hadirin, kita sebagai pemuda, agent of change, agen perubahan, mari kita rubah kesalahpahaman dalam memaknai jihad fisabilillah tersebut. Kita rubah dengan ilmu dan pengetahuan kita, sehingga Islam jauh dari kata radikalisme dan terorisme. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Segala kekurangan dan kehilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.